Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Jarkom 2, di mana tugasnya yaitu adalah membuat video tentang cara instalasi dan penjelasan tentang tampilan dari Cisco Packet Tracer itu sendiri. Nah, oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Firman Samukti Wijaya dan Wawan Heru Suhartono. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini yang pertama kita akses dulu ke Google. Nah, kita tuliskan di halaman pencarian Cisco Packet Tracer. Kemudian kita pilih yang paling atas yaitu www.netacad.com. Nah, di sini nanti akan kita diarahkan masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, kita wajib membuat akun Cisco Academy. Nah, setelah membuat akun, nanti kita bisa mengakses untuk bagian di sini. Nah, kita akan diarahkan ke sini sehingga kita bisa membuka iLearning-nya. Bagaimana caranya untuk downloadnya? Kita masuk ke menu resource, kemudian masuk ke download Packet Tracer. Nah, kemudian scroll ke bawah hingga kita menemukan laman downloadnya ini. Nah, di sini ada spesifikasi minimal dari Cisco Packet Tracer 8.1 yang 32 maupun 64, di mana yang 64 membutuhkan 6 RAM 43, kemudian yang Cisco Packet Tracer 32 bit membutuhkan RAM 2 GB. Nah, kemudian di sini karena saya menggunakan Windows dengan 64 bit, kita download yang di sini dulu. Oke. Oke, sudah terdownload. Sekarang kita jalankan instalasinya. Nah, untuk bagian cara bagaimana instalasinya akan dilanjutkan oleh Pak Wawan Heru Suhartono. Ya, jadi dalam proses instalasi ini setelah Cisco Packet Tracer 8 di download, kita coba install, kita buka Cisco Packet Tracer 8-nya. Kemudian kita pilih di sini ada persetujuan lisensi yang harus kita patuhi. Di sini kita pilih I accept the agreement, next. Kemudian di mana proses instalasi akan dilakukan, misalnya di sini di left C, kita kemudian next. Nah, namanya kita pilih saja Cisco Packet Tracer. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian diinstalasi dalam bentuk apa? Di sini kita pilih dua pilihan. Di sini ada create a desktop shortcut dan create a quick launch shortcut. Next. Kemudian kita blok, kemudian kita coba install. Klik install. Tunggu proses instalasi selesai. Kemudian di sini kita akhiri dengan klik finish. Nah, ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer yang sudah di-download dan diinstal. Seperti itu ya, Mas Firman. Oke, selanjutnya untuk penjelasan tampilannya akan saya lanjutkan. Nah, di sini sebelum kita memulai untuk menggunakannya, kita perlu login dulu ke Cisco Packet Tracer-nya.
Nah, di sini kita akan diarahkan ke Cisco Packet Tracer login di metacard kredensial. Nah, di sini saya akan masukkan email yang saya daftarkan. Nah, setelah berhasil, Anda tidak akan disuruh lagi untuk diminta login ketika kita membukanya lagi. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana tampilan dari Cisco Packet Tracer-nya ini. Nah, di sini di menu paling atas ada yang namanya menu primary toolbar. Nah, di sini primary toolbar ini digunakan sebagai kita membuat TKA baru atau project baru Cisco Packet Tracer-nya, kemudian membuka, menyimpan, ngeprint, kemudian membuat user profil, membuat activities wizard, copy paste, membalikan ataupun maju, kemudian zoom in, zoom out. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan untuk hal itu. Nah, kemudian pada bagian yang sekundari ini, di sini ada menu yang ditunjukkan untuk menu skenario. Nah, di mana skenario ini kita bisa select semua yang akan kita pilih. Nah, kemudian kita bisa inspect, kemudian hapus, kemudian kita ubah ukurannya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa membuat garis, kotak, lingkaran, serta bentuk lainnya. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada pilihan, di mana di sini ada pilihan menu tata letak, yaitu tata letak logical dan fisikal. Nah, kemudian yang bagian putih besar ini adalah bagian area kerja kita, di mana kita membuat desain bagaimana jaringan ini akan dibuat. Nah, kemudian kita lanjut ke bawahnya. Nah, di bawah sini ada time. Nah, time ini menunjukkan seberapa lama kita membuka Cisco Packet Tracer. Nah, ketika kita membuat PKA ataupun pelatihan untuk Cisco Packet Tracer, nah di sini kita bisa mengeset waktu ini. Nah, kemudian kita ke bawahnya lagi. Nah, di bawahnya ini ada menu, di mana menu ini difungsikan untuk menu perangkat. Jadi ketika kita menambahkan suatu perangkat di dalam area kerja, kita bisa memilih. Misalnya kita memilih end device. Nah, end device ini adalah berupa laptop, komputer, server, dan lain-lain. Printer pun juga termasuk hal ini. Nah, di sini misal kita tambahkan PC ini ya. Nah, PC ini kita masukkan ke laman kerja. Set, masuk. Nah, seperti itu. Kemudian laptop masukkan gitu. Nah, lalu bagaimana tentang caranya untuk mengkoneksikannya dua device ini? Misal, nah di sini ada pilihannya di bagian menu kerja dan versi perangkat yang kita pilih. Nah, jadi ketika kita mengklik menu perangkat, maka akan muncul ini, kemudian kita bisa memilihnya. Nah, untuk pengkabelannya kita bisa masuk ke menu connection ini di bagian menu perangkat. Nah, di sini kita bisa memilih jenis-jenis kabel yang digunakan. Nah, kalau kita bingung bagaimana cara implementasinya, kita bisa menggunakan auto cabling. Nah, gambarnya yang petir ini. Terus misal kita ingin menghubungkan PC dengan laptop seperti ini. Set. Gitu. Ini sudah terhubung, tapi enable, bukan terhubung ya. Ini enable. Jadi nyala, cuman nggak ada hubungan sama sekali karena belum dikoneksikan dengan alamat IP. Nah, kemudian di sini ada menu skenario. Jadi kita buat skenario di mana kita bisa membuat simulasi bagaimana jaringan ini bekerja. Misal dari data A ke B, pengiriman dari server ini, kemudian melewati router gitu. Kemudian kita bisa simulasikan. Nah, ketika kita membuat simulasi nanti akan masuk ke menu simulasi ini. Jadi kita bisa mengetes bagaimana pola data ini bekerja, jalannya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam menunya, menu PC. Nah, di sini ada menu physical, config, desktop, programming, dan atribut. Nah, physical ini adalah fisiknya. Jadi kita menyalakan, mematikannya seperti ini. Jadi seperti nyata. Kita bisa menambahkan modul-modulnya. Kemudian untuk config ini adalah konfigurasi jaringannya ya. Mulai dari Bluetooth, jaringan kabelan, dan WiFi.
Nah, kemudian untuk desktopnya ini kayak tampilan kita menggunakan Windows ya. Kita bisa konfigurasi IP di sini, terminal, menggunakan web browser, menggunakan VPN, text editor, firewall, dan lain banyak sekalinya. Kemudian untuk programming ini kita menjalankan program ya di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bedanya lagi kalau kita menggunakan sebuah device network. Misal kita tambahkan router di sini ya. Nah, di router itu ada perbedaan. Di sini ada physical, config, dan CLI. Nah, di bagian config dan bagian physical ini sama. Jadi kita bisa menambahkan modul-modul baru. Kalau config ini kita bisa membuat konfigurasi jaringannya. Nah, kemudian kalau di sini di CLI ini kayak kita masuk program untuk menyetingnya. Jadi di sini kita untuk menyeting hardware-nya ini, bagaimana jaringan ini skemanya, maka kita masuknya ke bagian ini. Oke, seperti itu. Nah, sekian video tentang instalasi dan penjelasan tampilan dari Cisco Packet Tracer. Semoga dengan video ini dapat memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Jaringan Komputer 2. Saya Firman Mukti Wijaya dan Pak Wawan Heru Sudartono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.